Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kegiatan belajar kita mulai hari ini, kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa, Nak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Ketua kelas, ada siswa hari ini yang tidak hadir, Nak? Ada, Pak. Siapa? Ayu belum masuk, Pak. Baik, apa alasannya, Nak? Terlambat, Pak, katanya masih ada kerjaan di rumah. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan pelajaran ya. Baik, sebelumnya Bapak mau bertanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran dari Bapak hari ini? Siap, Pak. Siap, Iya, Pak. Pak. Oke, baik. Di sini Bapak mau menyampaikan sepenggal kalimat motivasi kepada anak-anak sekalian supaya kalian semangat dalam belajar. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kalimat motivasi ini diucapkan oleh Bapak Presiden kita terdahulu yaitu Insinyur Soekarno. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis lembaga sosial dalam kaitannya dengan interaksi sosial dalam ruang dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi lembaga keluarga dalam kaitannya dengan interaksi sosial dalam ruang dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis fungsi lembaga agama dalam kaitannya dengan interaksi sosial dalam ruang dengan tepat. Baik, anak-anak, pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian lembaga sosial. Apakah kalian masih ingat pengertian lembaga sosial? Masih, Pak. Baik. Apa itu pengertian lembaga sosial? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Lembaga sosial itu suatu lembaga atau organisasi yang bertugas untuk mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia yang bertujuan untuk menjalani kehidupan dengan mendapatkan keteraturan hidup, Pak. Baik, betul sekali. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian lembaga sosial, maka hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mempelajari jenis dan fungsi lembaga sosial, khususnya lembaga keluarga dan lembaga agama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak perlu menginformasikan bahwa hari ini kita belajar dengan menggunakan model problem-based learning dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Dalam kegiatan belajar, Bapak akan menilai kalian dalam 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian atau penguasaan kalian terhadap materi. Oleh karena itu, Bapak akan membagikan soal pretest dan kalian akan menjawabnya. Sampai di sini, anak-anak saya paham semua? Paham, Pak? Paham, Pak. Baik, silakan dikerjakan soal pretestnya ya, Nak. Baik, pengerjaan soal pretest telah selesai. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran. Bapak akan menayangkan garis-garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan ke depannya, Nak. Baik, sudah kalian lihat? Jadi sekarang hari Sudah, ini, Pak. ya, materi pelajaran kita yaitu jenis dan fungsi lembaga sosial. Ya, sebelumnya Bapak tadi sudah membacakan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat materi, Bapak akan menampilkan jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lembaga ekonomi. Selanjutnya, di sini kita akan khusus membahas mengenai fungsi lembaga keluarga dan lembaga agama. Pertama, lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga ada beberapa. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi, kedua fungsi proteksi, ketiga fungsi ekonomi, keempat fungsi sosialisasi, kelima fungsi afeksi, keenam fungsi pengawasan sosial, dan ketujuh fungsi pemberian status. Selanjutnya,
Fungsi lembaga agama ada beberapa. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kedua, sebagai sumber kebenaran. Ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Keempat, sebagai tuntunan prinsip benar dan salah. Kelima, sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama, diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala. Ketujuh, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk menonton video, ya. Sekarang Bapak akan menampilkan video pelajar terjaring razia saat pesta miras. Baik, anak-anak sekalian, silahkan disimak videonya ya. Baik, kalian sudah selesai menyaksikan video. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan anak Ramona, silahkan. Ya Pak, saya mau bertanya Pak, mengapa seorang pelajar bisa mengonsumsi minuman keras Pak? Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Baik, Bapak akan mencoba menjawab. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa banyak pelajar mengkonsumsi minuman keras. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan sebenarnya masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Baik, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain, Nak? Tidak Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok belajar ya, supaya untuk mengerjakan LKPD. Baik, kelompok 1 saya akan bagi, silakan dicatat nama kelompoknya ya. Kelompok 1 Dodi, Fitri, Kristina, Ahmad, dan Enarwati. Dan kelompok 2 Ramona, Ena, Nurrohma, Yeriani, dan Ayu. Sudah? Baik. Sekarang Sudah, Pak. Oke. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan dulu lembar LKPD yang akan kalian jawab ya, Nak. Apakah sudah nampak di layar, Nak? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Ini Pak. adalah lembar oke. Baik, ini lembar kerja peserta didik yaitu mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Di sini saya persilahkan dulu Ananda, Dodi, dan Ena untuk maju ke depan untuk mengambil lembar LKPD yang akan kalian isi ini. Silahkan. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, silahkan. Sekarang LKPD yang sudah Bapak bagikan, kalian akan jawab dalam diskusi kelompok. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Silahkan mengerjakan. Baik, sambil Ananda sekalian mengerjakan, Bapak mau memberitahu bahwa jika ada hal yang tidak dipahami dalam mengerjakan soal, kalian boleh bertanya kepada Bapak dan kepada rekan-rekan temannya yang lain ya, Nak. Iya, Pak. Baik. Kalian juga bisa mencari jawaban dengan membuka smartphone, buku, bahan ajar, dan sumber belajar lainnya, Nak. Baik, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya ya, Nah ya. Baik, waktu pengerjaan LKPD-nya telah selesai. Sekarang waktunya kita untuk melakukan presentasi kelompok. Silakan dari kelompok 1 siapa yang maju? Baik, Fitri dan Ahmad 2 orang ke depan silakan maju. Baik, Pak. Baik, silakan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai artikel kasus pelajar pesta miras. Demikian hasil presentasi diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman akan kami jawab. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan yang mau bertanya kepada kelompok 1 silahkan.
Dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Baik. Ena, silakan ditanyakan, Ena. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Demikianlah pertanyaan kami. Terima kasih. Silakan dijawab kelompok 1. Pertanyaan dari Ena tadi. Baik, Silakan Ahmad. saya mewakili menjawab pertanyaan dari Ena. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nak. Terima kasih ya, Nak. Kalian sudah mempresentasikan hasil belajar kalian dengan sangat baik. Bapak sangat bangga ya, karena kelompok 1 berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan juga pertanyaan dari kelompok 2. Sekarang giliran dari kelompok 2. Tapi sebelumnya kita beri dulu aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, sekarang kita maju ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang maju ke depan, Nak, untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Ya, silakan Ena. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel kasus pelajar pesta miras. Demikianlah presentasi kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, silakan. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Dodi. Ya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Demikianlah pertanyaan dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 ditanggapi. Ya, Ya, silakan. saya dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan kelompok 1. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik. Bisa kita memberikan aplaus atau tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke, baik. Ya. Sekarang kita sudah selesai belajar diskusi kelompok. Oleh karena itu, Bapak meminta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan? Silakan. Baik, silakan Fitri. Baik, Pak. Lembaga keluarga dan lembaga agama berperan penting dalam membentuk karakter dan mengontrol perilaku seseorang untuk menghindari perilaku negatif, termasuk kenakalan remaja dalam mengkonsumsi minuman keras, Pak. Terima kasih ya Ana Fitri ya. Jawaban Fitri sangat tepat ya. Oke, baik, sekarang Bapak akan mencoba untuk mengevaluasi hasil kegiatan diskusi kalian. Menurut Bapak, diskusi kalian hari ini sudah berjalan dengan sangat efisien dan efektif. Hanya memang perlu ditingkatkan lagi dalam kekompakan anggota kelompok. Baik. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan soal post-test kepada kalian. Ini adalah untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita pelajari. Baik, ini soal post-test Bapak bagikan, silahkan dijawab ya. Ya, Pak. Pak. Waktu pengerjaan 5 menit dimulai dari sekarang. Cukup? Baik. Kalian telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Bapak sangat bangga dengan pencapaian kegiatan pembelajaran kalian pada hari ini. Bapak berharap kalian dapat mempertahankan semangat positif ini ke depannya. Oke, sekarang Bapak akan membagikan lembar refleksi kepada kalian. Anak-anak sekalian dapat mengisi lembar refleksi ini dengan jujur ya, tanpa mengurangi nilai kalian. Oke, baik. Ahmad, bisakah membantu Bapak membagikan lembar refleksi ini, Nak? Bisa, Pak. Saya Oke, bagikan, baik. Pak. Baik. Sudah siap diisi lembar refleksinya, Nak? Kalau sudah siap, silahkan dikumpul ya. Sudah, Pak. Baik. Selanjutnya Bapak akan memberitahukan kepada kalian bahwa minggu depan kita akan masuk ke materi pelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenai lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. Ya, silakan anak-anak sekalian dibaca bukunya di rumah ya, Nak. Karena pelajaran kita sudah selesai hari ini, Ananda Ketua Kelas bisa memimpin doa kita hari ini supaya kita pulang. Iya, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baik, terima kasih Ketua Kelas.
hari ini kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Nah ya, pembelajaran kita lanjutkan minggu depan. Oleh karena itu, Bapak ucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak.